Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh solihah kelas 4? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah SWT ya. Baik, untuk pembelajaran matematika pada awal semester genap ini dimulai dengan bab 4, yaitu tentang bangun datar ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan bangun datar itu? Jadi bangun datar itu terbentuk dari hubungan antara garis. Nah, ini garisnya. Nah, segini garis. Nah, terbentuk gabungan dari garis. Nah, ini satu garis. Nah, ini dua garis. Nah, dihubungkan lalu membentuk bangun ruang dua dimensi ya. Nah, bangun datar tersebut ada dua macam ya, yaitu ada yang beraturan dan tidak beraturan. Nah, di sini ada 5 gambar atau 5 macam bangun datar. Yang pertama ini adalah segitiga, kemudian persegi, segi 5, segi 6, segi 8, dan lingkaran. Nah, di antara keenam bangun datar ini ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Kenapa? Nah, sebelum kita membedakan mana yang beraturan dan tidak beraturan, Bunda mau ngasih tahu dulu yang dimaksud dengan sisi. Nah, sisi itu adalah ini ya, garis ini. Nah, ini adalah sisi pertama. Sekarang Bunda kasih huruf sini A, B, sini C. Nah, sisi AB ini sama panjangnya dengan sisi BC ya. Ini adalah gambar pertama, ini adalah segitiga sama sisi. Kenapa dia panjang sisi AB itu sama dengan BC? Karena segitiga sama sisi ini termasuk bangun datar beraturan ya. Karena syarat bangun datar beraturan itu memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Nah, yang dimaksud sudut tuh yang sebelah sini, yang pojok-pojokan ini sudut. Nah, yang ini cara penulisan sudutnya, sudut BAC ya, BAC. Nah, letaknya di sini, yang jadi patokan adalah yang di tengahnya ini, sudut A. Berarti ini ya, sudut A, atau sudut A juga bisa, atau bisa dengan sudut CAB. Nah, ini adalah sudutnya ya. Sudutnya ada 3, sisinya juga ada 3 karena dia segitiga. Nah, jumlah sudut antara sudut A, sudut B, dan sudut C itu adalah sama ya, karena ini adalah segitiga sama sisi atau bangun datar beraturan. Nah, kemudian yang gambar kedua ini adalah persegi. Nah, persegi ini juga termasuk bangun datar beraturan. Kenapa? Jadi ini persegi, ini memiliki sisi jumlahnya 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Ya, keempat sisinya ini memiliki panjang yang sama. Kemudian sudutnya yang ini ya, yang di pojok-pojok ini adalah sudutnya. Dia juga memiliki 4 sudut yang sama. Kemudian segi 5 sama, dia termasuk bangun datar beraturan. Jadi panjang sisinya dia sama. Segi 6 juga sama, memiliki panjang sisi yang sama dan jumlah sudut yang sama besar. Iya. Kemudian segi 8 dia juga sama, termasuk bangun datar beraturan. Kenapa? Karena dia memiliki sisi yang sama dan jumlah sudut yang sama besar. Ini adalah sudutnya ya. Jadi segi 8 memiliki sudut 8. Nah, sisinya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian yang nomor 6 ini adalah gambar lingkaran. Nah, gambar lingkaran ini tidak termasuk bangun datar beraturan ya. Kenapa? Karena lingkaran hanya memiliki satu sisi. Karena syarat untuk bangun datar beraturan itu memiliki sisi-sisi yang sama panjang, dan kemudian dia juga tidak memiliki titik sudut ya. Nah, dia memiliki satu sisi. Mana satu sisi? Nah, dia berbentuk garis lengkung ini ya. Nah, ini adalah satu sisi lingkaran. Dia hanya memiliki jari-jari. Nah, di sini tengah sini adalah jari-jari, ada yang disebut dengan R. Nah, kemudian untuk menjawab soal
pada tabel nomor 1 segitiga, panjang sisi apakah selalu sama? Jawabannya adalah iya. Besar sudutnya juga iya. Nah, dari nomor 1 sampai nomor 5 ini adalah jawabannya iya. Kenapa? Karena dari segitiga sama sisi ini, segitiga, persegi, segi 5, segi 6, sama segi 8 ini adalah termasuk bangun datar beraturan ya. Jadi dia memiliki sisi yang sama dan besar sudut yang sama. Nah, kemudian untuk yang bangun datar tidak beraturan, cara menentukannya kita cukup mudah ya. Kita lihat misalkan ada soal mana bangun datar itu yang termasuk segi bangun datar beraturan atau tidak beraturan. Nah, kita cukup lihat bangun datar tersebut tuh sembarang apa enggak. Kalau misalkan kita lihat sisinya itu misalkan bentuknya aneh, sembarang, misalkan kita lihat di halaman 127. Nah, gambar nomor 1 adalah gambar belah ketupat. Nah, cara menentukan belah ketupat ini termasuk bangun datar beraturan atau tidak, kita cukup melihat garis antara ini. Misalkan Bunda kasih huruf A, B, C, D. Nah, antara garis AB atau sisi AB ini dengan sisi BC, mungkin nggak kalau panjang sisinya itu sama? Enggak ya, karena kalau dilihat secara ini, panjang AB ini lebih kecil dari panjang sisi BC ya. Nah, jadi untuk terus juga ini bentuknya yang sudut ini tidak sama dengan ini ya. Nah, kemungkinan belah ketupat ini tidak termasuk bangun datar beraturan. Jadi, belah ketupat termasuk bangun datar tidak beraturan. Kenapa? Karena sisi AB tidak sama dengan BC, karena BC ini lebih panjang dari AB. Kemudian jumlah sudut atau besar sudut antara sudut C dengan sudut B ini adalah berbeda ya. Nah, kemudian contoh lagi yang nomor 4, trapesium. Nah, apabila kita lihat sekilas, misalkan Bunda kasih A, B, C, D. Nah, antara panjang DC, sisi DC ini, sisi DC sama tidak dengan A sama panjang sisi AB? Enggak ya, karena panjang sisi DC itu lebih kecil. Nah, jadi panjang sisi DC lebih kecil dari AB, maka trapesium tidak termasuk bangun datar beraturan. Mungkin hanya itu yang Bunda sampaikan. Untuk selebihnya nanti kita ini lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.